Bab 2. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan peradaban memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos, dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kebangkrutan bangsa yang bersangkutan. Telah berlalu masa yang panjang ketika gairah keagamaan tidak mengajarkan keinsapan berbudi dan tidak pula mendorong etos kerja dan semangat berbagi. Mayoritas penduduk masih percaya pada Tuhan, tetapi moralitas ketuhanan itu sendiri makin terlepas dari praktik politik. Kehidupan politik disuburkan oleh nilai-nilai rendah, kurang menumbuhkan nilai-nilai luhur. Praktik politik direduksi sekedar menjadi perjuangan kuasa, ketimbang sebagai proses pencapaian kebajikan bersama. Kita perlu memperkuat kembali visi politik yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional yang terus membayang berakar jauh pada penyakit spirit dan moralitas yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha pemulihan perlu dilakukan dengan membawa nilai-nilai spiritual dan etis ke dalam wacana dan perilaku politik. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Hanya saja sebelum agama dijadikan panduan moralitas dan kejuangan politik, komunitas agama sendiri ditentukan melakukan refleksi dan pembenahan diri. Cara beragama harus diperbarui dengan melakukan transformasi pada dimensi mitos, logos, dan etos keagamaan. Mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu kelompok keagamaan harus dibayar oleh kekalahan kelompok lain harus diakhiri. Kepercayaan baru perlu dihadirkan dengan ke lapangan untuk berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Pengetahuan dan pemahaman keagamaan perlu ditingkatkan dan diperkaya secara intertekstual dengan narasi-narasi lainnya. Karena kedangkalan dan kepicikan merupakan pangkal fundamentalisme, etos keagamaan juga perlu ditransformasikan dari etos kependekaran dan kepremanan yang mendorong kekerasan, menuju etos kerja dan kreativitas yang mendorong produktivitas dan daya saing bangsa. Komunitas agama-agama dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama mereka sebagai pembawa kebaikan untuk semua. Masalah yang secara khusus dihadapi suatu komunitas agama tidak dapat dipandang akan dapat diselesaikan hanya oleh mereka sendiri. Dalam usaha itu, setiap komunitas agama harus memiliki pemahaman yang jernih tentang mana persoalan privat dari komunitas agama dan mana pula persoalan politik dari agama, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Pada hakikatnya, setiap agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong royong untuk membentuk semacam civic religion bagi pengelolaan ruang publik bersama. Dalam kepedulian agama pada pengelolaan ruang publik bersama, yang tidak dikehendaki adalah perwujudan negara sebagai representasi salah satu agama, namun tetap dikehendaki peran negara sebagai pelindung agama-agama. Dengan demikian, agama dan politik tidak harus dipisahkan sejauh negara bersifat otonom dan sanggup melindungi ekspresi tiap-tiap pemeluk agama. Alih-alih dipisahkan, krisis politik sebagai manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan moralitas dan spiritualitas agama dan politik. Demi kemaslahatan peran publik agama harus dihindari politisasi agama yang mengarah pada kecenderungan triumfalisme, pengucilan yang lain, dan hubungan eksternal yang berbahaya. Kontribusi terbaik agama terhadap kehidupan publik bukanlah dengan membiarkan politik terfragmentasi atas dasar ideologi keagamaan yang membuat kasih ketuhanan lenyap. Tetapi baik partai maupun ormas-ormas keagamaan harus memungkinkan suara profetik keagamaan terdengar. Keimanan harus dibiarkan bebas menantang ideologi kiri dan kanan dengan cara menambahkan keduanya pada landasan moralitas.
Alhasil, kita harus membawa etika dan misi profetik agama ke kehidupan publik. Agama-agama bisa memberi kontribusi besar bagi penciptaan budaya demokrasi dan kemajuan bangsa seperti signifikansi mereka dalam meretas jalan ke arah kebangkitan dan kemerdekaan bangsa. Namun demikian, agama-agama juga bisa bersifat menghancurkan warisan sejarah luhur dan kreativitas bangsa, tergantung pada dimensi keagamaan yang ditumbuhkan. Untuk membuat agama bermanfaat bagi kehidupan publik demokratis, yang harus dihidupkan adalah dimensi etis dan misi profetik agama yang bersifat universal yang diarahkan bagi perwujudan kemaslahatan bersama dengan memenuhi prinsip-prinsip deliberatif. Pada bab 2 ini membahas tentang akar sejarah dan filsafat Pancasila sebagai ideologi negara.